Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatih Al-Hakim. Saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial CAM atau Computer Aided Manufacturing. Untuk software yang saya gunakan itu saya menggunakan software SolidWorks CAM. Lalu untuk material untuk part yang saya gunakan itu saya membuat blok silinder atau blok boring. Lalu untuk proses pertama yang dapat kita lakukan itu kita klik Define Machine, di mana Define Machine sendiri itu untuk mendefinisikan mesin yang akan kita buat. Untuk mesinnya kita memilih milimetrik atau biasa disebut dengan CNC 3 axis. Kemudian kita klik Select. Kemudian kita ke Tool Grip. Di sini kita dapat memilih tool type yang akan kita gunakan. Sebelumnya saya sudah memilih beberapa tool type yang akan saya gunakan, yaitu dari ukuran 6, 10, 8, 12, 16, 20 sampai 25 mm. Dan untuk tool type-nya sendiri saya menggunakan 3 tipe, yaitu flat end, center drill, dan drill. Di tool types ini kita dapat mengedit, kita dapat menambahkan tool, mengedit tool, remove tool, update tool, dan save tool grid. Apabila kita ingin mengedit tool, kita dapat klik tool salah satu dari tool type, kemudian kita klik edit tool. Nah, di sini karena part yang saya gunakan itu memiliki ketinggian 60 mili, jadi untuk semua jenis tool saya edit dengan overall length L1 atau panjang keseluruhan itu 130 mili, kemudian fluid length atau L2 itu 70 mili, dan untuk protrusion atau L3 itu 80 mili. Lalu mengapa saya menggunakan fluid length atau L2 itu 70 mili? Karena benda kerja yang akan saya buat itu memiliki ketinggian 60 mili. Jadi masih ada sisa 10 mili. Kemudian kita klik OK. Nah, settingan tersebut saya gunakan pada semua jenis tool type. Lalu setelah dirasa cukup, kita dapat klik OK. Kemudian kita ke Stock Manager. Di Stock Manager kita dapat memilih material apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan material aluminium alloy dengan tipe 6061 TA. Kita klik OK. Kemudian kita ke Coordinate System. Di sini berfungsi untuk menentukan titik koordinat pada saat proses kerja. Kita klik Stock Bounding Box Vortex. Kemudian kita pilih koordinatnya itu di tengah atas. Oke. Klik OK. Lalu setelah itu kita klik Extract Machinable Feature. Kemudian Generate Operation Plan. Update. Setelah kita klik Generate Operation Plan, muncul Mill Part Setup. Mill Part Setup sendiri merupakan tahapan-tahapan pada proses milling. Kita dapat mengecek Mill Part Setup apabila ada kesalahan pada saat proses Generate Operation Plan.
Nah, di sini terdapat kesalahan. Kita dapat menghapus kesalahan tersebut. Kita klik delete. Kemudian kita klik generate toolpath. Kemudian kita cek lagi pada eh, part tiap part proses pengerjaan, atau kita dapat mensimulasikan setiap part proses pengerjaan tersebut. Oke. Baik, setelah dirasa cukup, kita dapat memulai simulasi dengan mengeklik simulate toolpath. Kemudian dapat langsung kita mulai dengan klik run. Untuk kecepatan simulasinya, kita dapat mengubah petunjuk ini. Kita dapat mengubahnya lebih lambat atau lebih cepat. Baik, untuk simulasi toolpath-nya sudah selesai. Kemudian kita melakukan pengecekan dengan ke display option. Kemudian kita klik show difference. Kita lihat perbedaannya. Warna hijau ini pada warna hijau pada part itu menandakan bahwa proses pengerjaannya itu presisi dengan tingkat toleransi 0 mm. Kemudian kita cek bagian dalam pada sumbu YY.
dan pada sumbu action. Baik. Kemudian apabila proses pengecekan sudah selesai, kita dapat klik OK. Lalu kita klik post proses, di mana post proses sendiri untuk membuat G-code dari benda kerja yang telah kita buat. Jadi G-code ini kita itu dapat menggunakan G-code ini pada perangkat CNC langsung. Kita save dengan format txt, save, kemudian kita run. Selesai, kemudian kita klik OK. Kita cek G-code kita. Baik, jadi ini adalah G-code yang telah kita buat dari part boring. G-code ini berfungsi untuk menjalankan mesin, biasanya pada mesin CNC, bagaimana dan harus kemana mesin tersebut bergerak. Software CAM ini dapat memudahkan kita untuk membuat G-code, dan kita juga tidak mungkin membuat G-code manual sampai 3.500 baris. Ini sangat melelahkan. Nah, G-code ini kita dapat menggunakannya pada mesin CNC milling atau mesin CNC 3 aksis. Baik, sekian penjelasan tutorial SolidCAM dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.